billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in tarakan khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahul azim. Diwajibkan kepadamu bila kamu menyaksikan orang yang akan meninggal ketika dia memiliki harta yang baik untuk menjaga wasiatnya bagi kepentingan anaknya dan kerabatnya dengan ma'ruf yang sebaik-baiknya. Karena itu adalah miliknya orang yang bertakwa. Siapa saja yang mengganti, menukar apa yang dia dengar, maka itu dia berdosa, dan mereka walalladzina yubdilunahu, dan kepada orang yang menukar itu sangat besar bahayanya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah 180. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dimuliakan, alhamdulillah, syukur kepada Allah, salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita masih dalam mampakue hidupnya jiwa agama, Ihya Ulumuddin. Kitab 5, buku 5 telah kita selesaikan terkait Al-Munjiyat, mengangkat derajat rohani, nutrisi rohani dikaji. Bahwa jiwa manusia sepertinya juga raga. Roh awak tu sama je tubuh. Tubuh butuh gizi, butuh karbohidrat, butuh nutrisi. Jiwa juga itu. Kajiannya kajian tasawuf. Lah sebanyak awak selesaikan itu. Kini awak akan masuk bahagian kedua. Ketika sesuatu itulah bagus, lah rancak, karena dianggap asumsi. Setelah selesai puasa, kemudian lah jadi jemaah Darul Muttaqin, dianggap, ada anggap istilah apa? Karena tahu lo persisnya itu kan urusan Tuhan, tapi diasumsikan rata-rata lah elok. Rata-rata. Setidaknya awak nan dalam saji ke. Sebab tak mungkin orang tak elok kamu saji, kecuali orang gila. Mama itu alanya awak kan. Tapi orang nan di masjid kah rata-rata B nilainya. Tinggal B plus, A plus, tak ada nan C. Ketika suasana jiwa rohaniah manusia itulah stabil, yang disebut dengan muttaqin, benar-benar sudah terjamin. Takwa itu artinya kan terpelihara, terproteksi, aman. Ini pertanyaannya, bagaimana kau jangan turun, jangan naik? Ulang, jangan turun tapi naik boleh. Yazid dan iman itu yazid dan yangkus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Berkurang tak boleh, tambah boleh. Menjaga stabilitas jiwa. Apalagi kalau awaklah di atas umur sampai puluh. Rabbi auzi'ni, itu doa surah itu. Itu apa tandanya bagi orang nalah sampai puluh? Sekau kan lun banyak nan umur sampai puluh ke dolai. Oh lebih nanda. Nya di atas sampai puluh itu doanya Rabbi auzi'ni an askura
ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kalau nalu napa carian ayatnya Pak Imam. Pak Imam dulu ya. Nak tanya mereka sudah sembahyang. Itu hafal tu. Banyaknya doa kalau itu lupa nak jadi dah. Semua itu doa menyiapkan awak hampir finish lah. Mulailah 60 kata. Maka lah ibu. Awak nak 60 kata kau hampir finish pun. Kalau terlalu banyak kawan 60 kau bansuran hilang-hilang. Ya Allah, auzi'ni berikan ketangguhan ke dalam jiwaku untuk terus bersyukur, kan itu. Tangguhlah ya. Auzi'na an askura alayya wa ala, begitu juga keluargaku. Wa amala solihan, anak berencana Tuhan. Jadikan amalku ini wa amalan solihan tardahu. Amalku ini menjadi amal yang diridhoi. Jangan awak makasih elok, tapi orang menjadi nak elok, tu nak diridai. Kau dapat makasih awak elok, dilihat orang elok, dinilai Allah pun juga elok. Kalau orang saya menilai nak elok, apa lagi Allah? Itu jadinya kan. Nah, itu doanya kau perlu itu. Kematangan, nature. Kematangan spiritualitas, kematangan jiwa agama itu di samping taruh di disuntik taruh, setaruh di pompa lampu ko, jo riyadhah. Nah, kita harus selalu melaporkan ke Tuhan. Ya Allah, teguhkan ambo dalam bersyukur ya Tuhan. Alhamdulillah. Kawan di bawah awak lah banyak. Nampai alhamdulillah awak masih bisa joinkin kami dari Medan bisa jo tiba di Padang. Alhamdulillah. Nah, itu misalnya. Kenikmat itu sebulan di Makkah berapa nikmat tu lah. Ya betul. 2 minggu lalu di Medan. Itu misalnya. Ya auzi'ni itu. Waza'a itu artinya puaskan hatiku Allah. Itu artinya. Puaskan awak menerima. Nah, oleh karena itu, maka mulai kajian pagi ini, kita akan membahas tentang al-muhlikat. Bahaya, ancaman, virus nan kan merusak jiwa. Awak ndak tahu dek ini alih kan? Piok kanai. Barajo jago kesehatannya wakil presiden. Dia kena COVID beliau. Komandanmu kena COVID ini Pak JK. Kalau secara kesehatan anak kurang kan. Berlapih dokter mengawal semua. Dulu COVID kok kecil gini kok dia. Tapi untuk COVID terakhir beliau adalah dikanai wakil presiden 2 kali lah. Nah, oleh karena itu perlu mempertahankan kematangan. Nah, hari ini Wak Mui kaji tentang cara bagaimana memandang, menggunakan, memperoleh al-mal, harta, kekayaan. Nah, dalam surat Al-Baqarah 180, di dalam surah Koko berkaitan dengan kalau awak menghadiri satu peristiwa orang menunggu meninggal, orang mempersiapkan diri meninggal, idza hadaral maut, namanya makasihnya orang yang dalam sakarat, maka awak tidak boleh membiarkannya, harus ditemani, kemudian juga harus memperhatikan. Kalau mungkin magi tahu bagaimana cara soal pemilikannya terbagi dengan baik. Artinya sebagai penerima wasiat, kalau awak diwasiatkan kepada awak tentang kepemilikan orang yang akan meninggal, maka peganglah wasiat itu dengan baik. Kenapa? Itu jangan bagusnya. Karena harta orang itu adalah warisan. Itu bahagian dari ketakwaan. Nah, dan awak calik bahagian dari ketakwaan.
Jadi menurut ayat ko bahwa memiliki harta itu bagian dari ketakwaan. Nah, di dalam surah Al-Kahfi terkait dengan kisah antara Musa dengan Khidir, salah satu yang dibuat Khidir kan menagakkan bangunan nan rusak. Yang minta upah ke orang, yang minta makanan di orang nak mohon lagi. Kan diprotes ya Nabi Musa kan. Rupanya di sini ada harta anak yatim yang mesti dilindungi. Jadi poinnya melindungi harta. Di dalam surah Nuh ayat 2 balik, kalau situasilah bare, musim kemaraulah panjang, awak disuruh berdoa ke Tuhan agar dunia kau dimakmurkan kembali, manusia dan hewan mendapatkan kebaikan dari harta. Awak dari aspek ekonomi perlu lihat. 3 ayat tadi dan banyak ayat lainnya, sesungguhnya tidak pernah ada larangan, bahkan disuruh manusia memiliki harta. Jadi selama itu kan sering disampaikan harta itu satu yang tidak baik, ada kecenderungan tidak lurus dalam memahami. Nah, dari 3 ayat itu saja tampak bahwa memiliki harta, melindungi harta, mendapatkan kekayaan sesuatu yang tidak terlarang, bahkan disuruh. Tapi pada ayat lain, tadilah mutulim pagi, misalnya surah Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan, disibukkan oleh hartamu dari mengingat Allah. Ujungnya khasirun. Di dalam ayat lain yang paling sering apa? Alhaakumut takasur. 2 ayat nan berbeda seperti itu, di satu sisi menyuruh tentang bagaimana awak lebih sehat, lebih bisa memanfaatkan fasilitas dunia, di sisi lain melarang. Nah, itu nan jadi masalah dengan media sosial hari kini, dengan pengetahuan nan ada hari kini. Awak sering dihadapkan kepada sesuatu yang sepertinya berlawanan. Sepertinya berlawanan. Kaji pagi tadi kalau sepertinya berlawanan tu bingung mana mana benar kan. Ambo yakin kalau tingkat pengetahuannya hanya mendangawiri dia membaca medsos, itu pasti bingung. Tapi kalau tingkat pengetahuannya mengerti ke sumber masalah, bisa membaca buku dan tabaliak cara membacanya dari kanan ke kiri, paham dengan struktur ilmunya, tidak bingung, tidak perlu ganya seperti kasus di Matang, kan? Pekombuah, dan ujaran kebencian itu. Dia hanya pimpinan pesantren berarti tidak paham saja. Bukan masuk menjalehan ke dalam waktu kita tiap minggu. Jangan sampai nan lahado rusak, dek nan tidak pati rusak. Bakar rusak hati lo awak dan tidak pati rusak, rugi awak. Rusak di dalamnya namanya rohani. Kalau awaklah bakar rusakan secara pikiran dulu, secara pendapat, itu ujungnya nanti rusak yang lain. Itulah makanya kitab Imam Al-Ghazali itu disebut Ihya Ulumuddin. Menamungkan berbagai pendapat sehingga lahir satu solusi. Indak sado masalah nan bisa diselesaikan dengan nas, karena memang nas itu terbatas.
Jadi ibu tanya lo, apa dalilnya halal minuman jus? Ada tu. Jus anu mau apa? Atau makan sayur. Nah, ada dalilnya halal sayur. Nan paling tegas sekali soal zakat fitrah Jawa Barat. Saya ada dalilnya. Itu kias teman. Nah, itu maka sewa kini untuk menjaga rohani awak rusak, maka diperlukan pemahaman tentang berbagai hal yang oleh Imam Al-Ghazali masuk pada rubuk ketiga, bahagian ketiga, judulnya Al-Muhlikat. Ancaman, bahaya, dampak buruk yang akan terjadi. Dia Al-Ghazali itu mengkritisi dalam bukunya itu sampai yang pertama al-ibadah. Ba'a cara beribadah yang bagus, apa rahasionya, apanya prosedurnya. Dan kedua al-adah, kritik tentang penjelasan tentang bagaimana kebiasaan hidup, etika, akhlak. Kalau entas ada. Kini masuk ke ketiga ni. Setelah dulu mulai dari atas al-munjiat, tatanan batin. Nah, kini tatanan pemikiran, paham tentang al-muhlikat. Muhlikat itu bagian pertama, terpuji dan tercelanya harta. Itu judulnya. Terpuji dan tercelanya harta. Ambo magiah mulia dan bencananya harta. Kep yang paralu, tapi sekaligus yo membayu. Apa cara menyelesaikannya? Ada 3 hal yang disampaikan di sana. Nan pertama, memahami, menyadari, mengerti bahwa manusia itu punya mandat luas. Itu penjelasannya. Awak dia kewenangan luas sebagai khalifah, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk termulia, ahsanut takrim, sebagai penghuni dunia, dan sekaligus bertanggung jawab memakmurkan dunia. Nah, oleh karena mandatnya luas, kalau di orang Karajo, nomor ruang lingkup Karajo luas, maka harus mampu meningkatkan mutu. Nah, baca beko ibu di rumah surah Ali Imran ayat 7. Warrasikhuna fil ilmi, bahwa ayat itu ada yang muhkamat, yang sudah sangat jelas, ada yang mutasyabihat, ada yang memerlukan penjelasan, maka yang paling tahu tentang itu adalah orang yang rasikh. Niko ada kabar cucu ge namanya si rasikhun. Rasikhun artinya orang yang tidak saja tahu tapi mendalam pengetahuannya. Caranya bagaimana? Maka dijalehkan dengan mandat, dengan rasikh yang tinggi tadi, maka harus dipahami sadonya dalam satu sikap yang sangat luas. Jadi tidak sadonya harus dipertentangkan. Adonan harus paralel sama jalan. Urusan surawiyo, urusan ikoyo. Nah, tinggal bah menempatkannya secara baik. Seperti pandangan tentang harta tadi. Pada waktu yang sama awak disuruh meninggalkan warisan yang banyak untuk terbangunnya ketakwaan anak. Pada waktu yang sama awak disuruh menggali potensi dunia. Pada waktu yang sama awak disuruh pula untuk memanfaatkan hidup itu. Tapi pada waktu yang lain ingat lo, hati-hati, karehna karajawak kemati pesawat. Terjemahan halaku mutakasir itu kan itu tuh. Kau heboh ya baru lagi, padahal kemati je. Itu sopi yang mana? Kan alhaakumut takasur hatta zurtumul. Ini nak paralu lama-lama nanya si kabir si makbir lah tiba menunggu. Kalau dipahami ko saja, awak menjadi layu harinya. Tapi dipahami lonan sabalah ko seperti ko saja, awak semangat nak wakatan Tuhan saya.
Ini lahirnya orang yang menjadikan kekayaan jadi tujuan hidupnya, bagi orang lain sebagai sarana. Maka ada beberapa penjelasan yang terkait dengan itu. Itu satu, pintunya semakin cerdas. Rasikh. Jadi awak bisa saya memaham dan heboh itu yo baannya awaknya lu sampai ke sinan lah ya. Awak saya sabar dingin saya. Ada hal yang memang tak terjangkau di pikiran awak. Baik tak terjangkau karena keterbatasan atau karena memang masalah itu diangkat dengan satu kepentingan yang tidak seperti yang dimaksudkan. Yang paling terakhir itu dalam mendudukkan kata ru'yat dengan kata hisab. Tidak bisa seluruhnya didekati jo ilmu. Atau dalam memahami kecek Panji Gumilang tentang ibu-ibu silahkan jadi imam. Itu dia punya pikiran saja, hanya pertimbangkan hak apa pula bedanya laki-laki dan perempuan harus. Maka boleh adanya perempuan ke jadi imam besok ke kan? Karena kajinya nanado di pikirannya kajian-kajian rasional saja. Padahal dalam agama itu ada harago mati. Namanya itu bandrol. Harago babandrol. Ada memang harago pasaraya. Mulai tawar-menawar. Tapi kok rumit kau awak sadonya ingin tawar-menawar. Saya jadi orang liberal namanya. Atau ingin sadonya harago mati saja. Nanti butuh namanya. Hendak bara nan di tengah kau nan berilmu dengan agamanya. Pintunya warrasikhuna fil ilm. Rasikh. Rasikh itu tidak sama dengan ulama. Kalau ulama itu lebih nanti kepada penguasaan ilmu dan kepribadian. Kalau rasikh itu penjiwaan. Jadi jiwa agama itu akan membimbing awak. Pengetahuan agama belum tentu membimbing lain. Bahkan kadang menyelesaikan orang. Kalau nyolah punya kepentingan. Tapi kalau jiwa agama, hidayah membimbing orang. Warasikh. Nah itu kajian awak. Berusaha meningkatkan pemahaman. Dengan melihat Islam itu kafah. Sempurna, Islam itu sumur, melengkapi, dan hal-hal nan magawe awak, nama gawe orang. Nama gawe jamaah, nama gawe imamah, nama gawe pemimpin, nama gawe masyarakat. Satu, yang kedua. Solusi yang kedua solusi yang pertama menghindari dan rusak amal awak, teruslah mencerdaskan diri dengan menjiwai agama. Menjiwai, rasikh itu jiwa. Artinya menjadi bahagian dari diri awak. Dimapun apapun keadaan, kalau nyolah menjadi jiwa, ringan. Yang kedua, di dalam penjelasan tadi disebutkan, baca dari halaman 5 sampai halaman 9. Perlu terus-menerus menumbuhkan ikatan-ikatan keumatan. Ayat 10 surah Hujurat. Ayat 10 surah Al-Muzammil. Ayat 10 surah Al-Kahfi. Coba cari di rumah. Surah sama-sama ayat 10 lah. Cari di rumah. Kau kaji kan tak selesai kini dah. Si anak ingin mengaji, cari di rumah. Saya ingin menjiwai agama ya. Kalau pengetahuan sudahlah cukup dengan salah ceramah. Tapi ingin menjiwai makna ayat itu 3 kali 10. Dalam hal menjaga hubungan kemanusiaan, hubungan keumatan, hubungan kebangsaan secara 3 ayat tadi harus dipahami. Kalau dalam surah
Al-Hujurat ayat 10, ukhwah. Innamal mu'minuna ukhwatun fa aslihu baina akhawaykum la'allakum turhamun. Berhebat ayat itu. Persaudaraanmu itu kalau selalu diislahkan, diperbaiki, dia akan melahirkan rahmat. Jadi awak bersama-sama ko kalau selalu bertamu, selalu ada kabar baik, baimbawan kabar buruk, tak bangun hubungan soliditas sosial itu ajungnya rahmat. Minimal ada masalah nang kata jadi bisa dikurangi. Kalau dalam surat Al-Muzammil ayat 10 aja, 10 sebaliknya. Fasbir ala ma yakuluna wahjur hujran jamila. Kok indak suku menawak je orang. Apalagi kalau dia saudara kita. Apalagi kalau dun sana awak. Apalagi kalau nan saudara Jawa. Apalagi kawan setempat lalu Jawa. Tak taluk dia awak leyo banala di bodi puncak. Tetap sabar. Kok indak taluk sabar. Hijrah secara indah. Hebat ayat itu. Fahjur hujran jamila. Hebat ayat. Jadi kalau nak taluk nak berengkek sawah, bos saya seorang awak. Asal saya seorang saja bukan itu. Itu mengko bisa mendapat hadiah apa namanya? Hadiah perak namanya. 50 tahun perkawinan emas. Kalau ndak baik bos sewa je orang. Kalau sebab keinginan awak, kemauan awak, alun tentu bisa sama je orang. Kalau dalam surah ayat 10, kok ndak taluk dewa baban kau jadi jujur seorang. Itu isi ayatnya. Iz awal fityatu faqalu. Ketika pemuda kau lah terbentur, ndak kama kalari lai Rabbana hablana min ladunka rahmatan. Jelek pangkayat. Itu cara memaknai ayat dalam konteks menjaga diri itu tadi. Ini dah taluk dipasuhnya oleh kaduan ke Tuhan. Itulah esensi beragama. Hakikat beragama itu landak taluk di penganawat jadi pikirnya seorang takano boko tanamunya takili utak. Kalau utak takili kaki takili mudah menyelesainya. Kalau tak takili masalah. 3 kali 10 itu cara silat menjaga hubungan santaka dua. Kalau kabar masalah awak rasanya orang hindari dengan cara baik saja. Dapat tamu sewanya dulu tulang balik. Kalau dalam kepentingan sehari-hari terlibat dalam segala masalah, fa'aslih selalu update. Kalau bahasa anak mudanya di-update ke status kau. Jangan di komen-komen satu komen sesekali tanda wak lidik ya baru leh. Itu ke cerita orang WA nanti komen lah cik. Bagus juga. 2 pintu. Ikut penyelesaian cara menghadapi keadaan-keadaan yang memungkinkan timbulnya bahaya merusak kejernihan jiwa. Yang ketiga, 1 rasih, yang kedua silat, hubungan yang baik. Yang ketiga baru penguatan yang dalam. Hariyadhah, balik ke sini. Kalau Ambo menyebut dalam tulisan petang resiliensi, lentingan dari Ramadan kau terpelihara. Makasihnya daya tahan. Ini dan mudah diterobos awak oleh segala virus. Imun kalau bahasa virus juga. Jago riadah awak, imunisasi awak. Baca lo menjago riadah, itulah nanti hari. Nah, awak lakukan dalam keseharian awak. Kau pikir ada salah, balik cepet balik. Astagfirullahaladzim. Ibadah kalau ada lupa capek japui balik. Japui sadanya bahwa orang pernah salah, iyo. Tapi yang salah itu salah dibiarkan terus-menerus dalam kesalahan.
Salah akan jadi bagus ketika istighfar. Nah, jadi panjang, sederhana saja. Salah satu cara atau bagian pertama dari al-muhlikat itu ialah ketidakadilan dalam memahami kehidupan. Kesenjangan namanya. Ternyata Al-Quran ko lengkap memberikan rumus-rumus kehidupan. Pada waktu yang sama harta diperlukan, tapi pada waktu yang sama kalau tidak pandai-pandainya mengancam, merusak jiwa. Oleh karena itu, nan pertama ar-rasih. Jangan dibiarkan hidup tanpa ilmu. Tiap hari dijadikan bahan ajar seluruhnya. Didalami. Bahwa ternyata sepanjang waktu hidup itu tidak cukup dengan apa adanya. Orang harus mempelajari karena kehidupan itu luas. Yang kedua, perkuat hubungan. Di mana saja, dalam kualitas apa saja. Semakin gadang, semakin tinggi, tentu semakin lawes skopnya. Jadi apapun alasannya, tetap saja ujaran kebencian itu tidak bagus. Walaupun atas nama dakwah, Nabi tidak pernah berdakwah memburukkan orang. Itu mesti dijalehan. Malu waktu. Apa lagi kalau orang melakukan sesuatu dengan caranya yang benar pula. Kalaupun tidak suku terhadap kejahatan, tidak perlu dengan cara-cara buruk. Nabi bahkan untuk parang itu pasti ada kasus beli, tidak ada parang dalam kerangka ekspansi. Tidak ada parang dalam Islam dalam rangka perluasan daerah. Yang ada itu cuma dalam rangka proteksi, mengamankan diri. Tidak ada dakwah dengan cara membenci orang lain. Kecuali dengan menebar kasih sayang. Rahmatan lil alamin. Bahwa nanti ada orang menyikapi dengan tidak baik, boleh juga dibalas. Tapi dengan cara yang seimbang. Wala yajrimannakum sana'anu alla ta'dilu. Kebencianmu tidak boleh menghilangkan keadilanmu. Memang tidak mudah. Tapi yang pasti kita perlu menjaga ketakwaan yang sudah baik. Itu isinya. Ketakwaan yang sudah baik dipelihara bab ini dalam sudut pandang, dalam cara bagaimana memahami kepemilikan, kekuasaan, penggunaan yang awak rasanya punya awak dan dipenuhi sebagai sebuah punya awak. Ada hal yang memang harus disikapi secara bijak, adil, dan tidak menjadi mudarat bagi orang lain. Satu, dalami ilmu. Dua, teguhkan terus hubungan yang baik. Dan ketiga, jangan sampai kita abai dalam memperbanyak riyadhah. Biasanya semakin bagus proses, maka hasil semakin bagus. Kan itu biasanya. Pabrik nan canggih, maka produknya canggih loh. Itu biasa itu. Dari ampe urut kehidupan itu tidak boleh berhenti. Ada namanya pilihan-pilihan cerdas, ikhtiar. Ikhtiar itu diproses oleh usaha. Usaha itu dipakue de doa. Doa itu diteguhkan, dikunci de tawakal. Ujungnya takdir. Selesai itu. Kalau dalam kehidupan itu tidak boleh berhenti. Kalau pilihannya tape, karajonya hebat, usahanya terpenuhi syarat, ditambah pula doa, dikadu di KBN katih Tuhan, disertai pula dengan keyakinan yang luar biasa, maka hasilnya baik. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kamu lakukan berujung untukmu sendiri, ketidakbaikan punya resikomu sendiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.